Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa channel MZT Malang Raya yang semoga senantiasa kita dirahmati dan diberkati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kajian spesial Ramadan ini di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah kita telah masuk di dalam hadis yang ke-24. Ya. Hadis yang ke-24 ini temanya adalah Jawami'ul Khair, kumpulan-kumpulan kebaikan. Jadi di dalam hadis ini insyaallah komplit akan kita dapatkan semua kebaikan yang menjadi nasihat, yang menjadi sebuah masukan untuk kita hidup semakin terarah, supaya kita tidak menyalahkan sana sini, supaya kita bisa semakin menunaikan hak kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita sebagai hamba Allah, dan kewajiban kita sebagai seorang hamba di hadapan makhluk-makhluk Allah, sesama manusia dan yang lainnya. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan hadis ini, amin ya rabbal alamin. Disebutkan an Abi Dzar Al-Ghifari, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi anillahi tabaraka wa ta'ala, di dalam apa-apa yang beliau riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Atau hadis ini bisa kita sebut dengan hadis qudsi, ya. Nisbah ila taharah wal qudus, sebuah hadis qudsi, yang mana hadis qudsi itu adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah. Adapun hadis qudsi maknanya dari Allah, akan tetapi lafaznya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinisbatkan kepada kudus karena adalah kalamullah, ya. Hadis qudsi ini di sini disebutkan annahu qala, bahwasanya Allah taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai sekalian hamba-hambaku, seruan dari Allah kepada semua hamba-hambanya. Semua di antara kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selama hidup ini seharusnya semestinya kita betul-betul mengupayakan diri kita untuk mewujudkan penghambaan yang hakiki, yang sejati, hakikatnya menjadi hamba, atau hakikatnya kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dibarengi penghambaan kepada yang lain, penghambaan kepada ini dan itu, yang banyak sekali manusia lengah dan terjerumus di dalam penghambaan kepada selain Allah tanpa dia sadari. Semoga kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang tetap berusaha untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah, sehingga betul-betul kita menjadi hamba Allah yang sejati. Sebelum kita meninggal, sebelum kita keluar dari dunia ini, kita betul-betul sudah menjadi hamba Allah yang diakui benar-benar kita adalah hambanya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai sekalian hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ala nafsi, kepada diriku, ya, atas diriku. Jadi aku tidak menghalalkan kezaliman untuk diriku. Diriku sendiri aku haramkan untuk berbuat zalim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku menjadikan kezaliman itu sebuah hal yang diharamkan di antara kalian satu sama lain. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Menzalimi, ya, az-zulm, menzalimi di sini adalah
apa namanya, secara bahasa wad'u syai' fi ghairi mahalli. Zalim, zulum itu secara bahasa adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya, gak semestinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim, ya. Seperti itu. Uang yang semestinya kita berikan untuk ini malah kita berikan untuk itu, zalim, ya. Seperti itu. Adapun di dalam pengertian syar'an, pandangan syariat, zulum adalah at-tasarruf fi mulkil ghair bi ghairi haq. Melakukan tasarruf di dalam kepemilikan orang lain, harta orang lain atau milik orang lain apapun itu, bi ghairi haq, tanpa adanya hak bagi orang tersebut di dalam bertasarruf. Ini merupakan kezaliman, ya. Penindasan, ya, perampasan, seperti itu. Apa kata Allah di dalam firman-Nya di hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku jadikan kezaliman itu haram tuh. Aku telah haramkan kezaliman itu ala nafsi, atas diriku. Aku tidak zalim. Wa ja'altuhu bainakum haraman, dan aku jadikan kezaliman itu sebuah hal yang telah diharamkan di antara kalian satu sama lain. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi kullukum dhallun, kullukum dhallin, ya. Kullukum dhallun, wahai saudara kalian hamba-hambaku, ya, sesungguhnya kalian semuanya adalah orang-orang yang tersesat. Sesungguhnya kalian ini semuanya adalah tersesat. Illa man hadaituh, kecuali siapa dia atau kecuali orang yang dia telah aku berikan dia petunjuk hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikannya, atau aku akan memberikan kalian petunjuk dan hidayah. Aku akan memberikan kalian petunjuk ataupun hidayah. Jadi semua kita renungi, siapa kita, bisa melakukan ibadah, bisa berpuasa di bulan Ramadan, bisa melakukan sholat malam di bulan Ramadan, mengaji, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu dan seterusnya, bersedekah di bulan Ramadan dan seterusnya. Siapa kita kalau bukan hidayah dari Allah? Kecuali yang aku berikan hidayah, kata Allah, semua di antara kalian sesat. Maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum jaya, kalian semuanya itu lapar. Semuanya kalian itu lapar. Orang kalian itu semuanya adalah orang yang lapar, kelaparan. Illa man at'amtuh, kecuali siapa yang dia aku berikan makan. Kalau bukan Allah yang memberikan makan, kita semuanya lapar. Jadi kita semua lapar, kecuali orang yang diberikan makan oleh Allah. Allah yang memberikan kita makan. Huwa yut'imuni wa yasqin, kata Nabi Ibrahim. Dialah Allah yang memberiku makan dan memberiku air minum. Fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian makan. Ya, banyak kita lupa, kita terus mengandalkan usaha, upaya tanpa berdoa, lupa kepada Allah. Yang kita gerakkan usaha, taktik, oh ini modalnya sekian, kemudian kontrak tempatnya, standnya sekian, rombongnya sekian, habisnya semuanya sekian, nyawa pegawainya sekian, tapi kita lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencari rezeki, tapi kok kita malah menjauh dari sang pemberi rezeki. Waliyadzubillah. Padahal mencari rezeki itu adalah seni untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan, at-tajirul amin as-saduqul muslim ma'as syuhada yaumil qiyamah. Pedagang yang amanat, jujur, ya, muslim, dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid kelak di hari kiamat. Kemudian disebutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, kalian semuanya itu adalah orang yang telanjang, tidak berpakaian. Illa man kasautuh, kecuali orang yang aku berikan dia pakaian. Fastaksuni uksikum, maka mintalah pakaian kepadaku, maka aku akan berikan kalian pakai penutup aurat. Ini kita diingatkan oleh Allah. Begitu sombongnya kita, kalau kita kepingin baju tinggal beli,
ya tinggal check out Shopee dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita kepingin baju warna ini lepaskan sama ya kompelan sama sekeluarga atau bagaimana, dengan mudahnya. Tapi kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi wa yang hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili, sesungguhnya kalian itu selalu berbuat salah, bil-laili wan nahar, di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampun kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengampuni kalian. Nah, ini ya, siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kalau bukan Allah, sekecil apapun, dan kita ngakui. Dan Allah mengklaim kita, bukan mengklaim ya, Allah sudah memberikan pernyataan, memang kalian itu, kata Allah, berbuat dosa, berbuat salah di siang dan di malam hari. Aku yang mengampuni dosa-dosa itu semua, tidak ada yang lain kecuali Allah. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampunkan untuk kalian. Ya ibadi wa ya hambaku, innakum, sesungguhnya kalian lan tablughu dhurri fatadurruni, kalian tidak akan bisa mencapai sebuah hal yang bisa membahayakanku sehingga kalian bisa membahayakanku, kata Allah. Ayo coba, bagaimana Firaun ketika dengan sombongannya memerintah menterinya, Haman nama menterinya, menteri pembangunannya istilahnya. Ayo Haman, bangunkan untukku tangga menuju langit. Ya, saya berharap saya bisa melihat Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Musa, seperti itu, dengan congkaknya. Kalian tidak akan bisa mencapai suatu hal yang akan membahayakanku sehingga kalian dapat membahayakanku, kata Allah. Semaksiat-maksiatnya kalian nggak ada gunanya bagi saya, kata Allah. Nggak bisa membahayakan saya. Kalau kita ini seorang orang tua, jadi kita jadi orang tua ya. Anak kita kalau sudah nakalnya keterlaluan, kita yang mendapatkan madharatnya, kita yang mendapatkan imbasnya, ya, nilai jeleknya kita. Oh, kamu nggak mendidik anakmu dengan baik, oh kamu membiarkan anakmu, oh kamu ini dan itu dan seterusnya. Tapi Allah tidak akan kembali kejelekan ataupun madharatnya kepada Allah, ya, seburuk-buruknya kita atau bagaimana upaya kita untuk berbuat jelek kepada Allah. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian tidak akan mencapai sebuah tingkatan yang bisa memberiku suatu manfaat sehingga kalian bisa memberikanku suatu manfaat. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang awalakum dari zaman awal ya, orang-orang awalnya kalian, manusia dari zaman awal, wa akhirakum, dan yang paling akhir, wa insakum, manusianya, golongan manusianya, wa jinnakum, golongan jinnya, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin, semuanya kalian semua ini berada pada paling takwanya hati salah seorang di antara kalian. Siapa hati yang paling bertakwa di antara kita? Ulama ketika mensyarah hadis ini, mereka mengatakan yang dimaksud adalah hatinya Nabi Muhammad. Seumpama seluruh manusia dari awal sampai akhir, jin dari awal sampai akhir, semuanya hamba-hamba Allah ini hatinya seperti hatinya Nabi Muhammad, ketakwaannya, paling takwanya hati di antara manusia ini, dan antara manusia dan seluruh makhluk, manusia dan jin. Ya, hatinya Nabi, semuanya sama hatinya seperti hatinya Nabi Muhammad. Iman, takwa, bagaimana kita ketahui Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Hal tersebut tidak akan bisa menambahkan di dalam kekuasaanku sedikit pun, gak bisa menambahkan apa-apa. Bukan Allah tambah megah, bukan Allah tambah bangga, lah. Tidak bisa menambah. Ya ibadi wa hamba-hambaku, law anna awwalakum, seandainya awwalakum akhirakum insakum jinnakum, ya, dari awal kalian sampai akhir, ya, makhluk yang pertama manusia, mulai zaman awal sampai akhir, manusianya, jinnya, golongan jinnya, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, kalau kalian semua, mereka itu semua manusia, jin, awal sampai akhir, ya, berada pada paling bejatnya hati salah seorang di antara kalian,
hatinya siapa yang paling bejat di muka bumi ini. Itu sudah, semuanya bejat semua, paling bejat-bejatnya. Apa kata Allah? Mana qasadzalika min mulki syai'a. Hal tersebut tidak bisa membuat kurang sama sekali kekuasaanku sedikit pun, kata Allah, kerajaanku, kekayaanku. Ya ibadi wa hamba-hambaku, law anna walakum akhirakum insakum jinnakum, seandainya ya bangsa jinnya, bangsa manusianya, bangsa jinnya, mulai dari awal sampai akhir, qamu fi sa'idin wahidin, berdiri di satu tempat, satu padang yang luas, berdiri satu tempat. Fasa'aluni, kemudian mereka semua memohon, meminta kepadaku. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, kemudian setiap satu persatu orang yang meminta tadi dari awal sampai akhir, jin dan manusia, aku berikan satu persatu permintaannya semuanya. Mana qasadzalika mimma indi, tidak akan membuat kurang sedikit pun hal tersebut dari apa yang aku miliki, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dari apa yang ada di sisiku dari kekayaanku, gak berkurang, kecuali umpamaannya seperti kamayan kusul illa kamayan kusul mikhyat idza udkhilal bahr, kecuali perumpamaannya seperti jarum dicelupkan ke laut kemudian diangkat itu. Nah, kira-kira yang menetes dari jarum berapa jumlahnya, berapa banyaknya dibanding lautan yang masih banyak airnya. Air yang netes itu perbandingannya. Kita bayangkan. Ya ibadi wa hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wa hamba-hambaku, itu semua hanyalah merupakan amal-amal kalian, uhsiha lakum, yang aku pampangkan untuk kalian, summa wafikum iya, kemudian aku berikan kepada kalian penuh tanpa aku kurangi, kata Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah, barang siapa yang mendapati amal-amalnya itu semuanya ada kebaikan di dalamnya, berupa kebaikan, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati amal-amalnya sebaliknya, enggak baik, ya sudah, fala yalumanna illa nafsah, hendaknya dia tidak menyalahkan, mencela, mencacat, tidak menyalahkan, tidak mencacat, kecuali dirinya sendiri yang harus dia cela. Salahnya sendiri, sama Allah sudah disiapkan, kalau nggak mau masuk. Seperti itu. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala alam bisawab. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan hadis-hadis, sabda-sabda baginda Nabi yang telah kita pelajari, yang telah kita dengarkan, nasihat-nasihat mulia dari lisan baginda Nabi SAW, yang seakan-akan beliau masih hidup di tengah-tengah kita, memberikan kita nasihat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah panjangkan usia kita dalam keadaan yang baik, sehat afiat, istiqamah, terus dapat menjalankan bulan Ramadan ini dalam keadaan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.